Selain itu juga ada rekan-rekan terdekat Mirna, mulai dari keluarga, sang ayah, suami, hingga pembantu Mirna sudah memberikan kesaksian. Bahkan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun yang memberikan saran kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan keterangan tambahan dari sejumlah saksi ahli. Saksi ahli pun sudah dimintai keterangannya, dan beberapa pakar ataupun pengamat hukum pidana juga sudah menyatakan ataupun sudah memberikan saran bahwa sudah saatnya pembunuh dari ataupun tersangka dari pembunuh Wayan Mirna Solihin ini ditetapkan, karena Polda sendiri sudah mengaku ada 4 bukti yang cukup untuk penetapan siapa sebenarnya yang menjadi pembunuh dari Wayan Mirna Solihin, dari minimal 2 alat bukti yang cukup atas penyelidikan dan juga penyidikan terhadap meninggalnya Wayan Mirna Solihin. Dan kita tahu juga bahwa dari penyelidikan maupun penyidikan, Wayan Mirna Solihin meninggal akibat racun sianida yang terdapat dalam tubuhnya, dalam lambungnya, yang diperkirakan racun tersebut masuk melalui minuman es kopi ala Vietnam yang sudah dipesankan terlebih dahulu oleh 2 teman Mirna, yaitu H dan juga S ataupun J. Dan hingga akhirnya Wayan Mirna Solihin kejang-kejang dan dibawa ke klinik dalam mal tersebut dan meninggal beberapa jam kemudian. Ya, saya bisa lihat dari kejauhan saat ini. Apakah kameramen bisa mendekat? Ayo, kita bisa melihat bahwa Jessica saat ini, teman campers bisa mendekat menuju ke, saat ini Jessica sudah masuk ke dalam pintu di reskrimum dan sudah ditanyai oleh beberapa rekan wartawan. Setelah 30 menit yang lalu, Jessica tiba di kompleks Polda dan tadi sempat enggan untuk masuk atau turun terlebih dahulu dengan dalih atau alasan menunggu jumlah wartawan yang lebih banyak agar ia tidak 2 kali memberikan keterangan kepada rekan-rekan media. Dan sampai saat ini kami masih menunggu keterangan yang sedang disampaikan oleh Jessica. Tadi Jessica tampak didampingi oleh sepertinya tim kuasa hukumnya, dan ada 1 perempuan yang mendampingi Jessica Kumala Wongso yang masuk ke dalam ruangan di Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini tim kami masih berada di dalam untuk mengetahui apa keterangan yang disampaikan oleh Jessica sesaat sebelum memasuki di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Jessica ditangkap di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat pada pagi hari ini, dan nampaknya tidak ada perlawanan dari Jessica sendiri saat ditangkap ataupun diamankan oleh pihak kepolisian. Dan kita tahu juga bahwa beberapa hari yang lalu Jessica sudah mengupayakan beberapa hal atas proses penyidikan yang terjadi dan juga menyelibatkan dirinya, seperti misalnya melapor kepada Komnas HAM atas perlakuan dari pihak kepolisian yang ia dapat selama proses penyelidikan ataupun penyidikan dan pengumpulan informasi terhadap dirinya. Untuk sementara demikian dapat kami sampaikan. Kami masih menunggu keterangan dari Jessica saat memasuki di Reskrimum. Kembali ke studio, Anissa. Ya, Ferry, terima kasih atas laporan Anda. Kami tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Pemirsa, sebelumnya beberapa waktu lalu reporter Metro TV Raka Susanto sempat mewawancari Jessica Wongso di kediamannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada 21 Januari 2016 lalu. Dan berikut petikan kesaksian Jessica tentang detik-detik sebelum sahabatnya Wayan Mirna menghembuskan nafas terakhir. Lalu itu saya langsung berdiri, terus saya peluk satu-satu mereka. Terus habis itu ya udah duduk semuanya. Duduk itu saya beneran nggak kepikir gitu, saya mau duduk di mana, ini di mana. Tapi nggak taunya terjadinya saya duduk masuk dari sebelah kiri. Terus ya mereka tahu ya udah duduk di sebelah saya dua-duanya, si Mirna di tengah-tengah, si Hani di sebelah kanannya Mirna. Kan dibilangnya diatur, saya tutupin di jalanan yang mana gitu. Enggak, itu nggak kayak gitu. Itu bener-bener saya bener-bener blank semuanya. Ya udah duduk di restoran di mana aja gitu loh. Nggak sampai pikir sampai kayak gitu. Lalu si Minanya lihat itu Vietnamese ice coffee-nya kan. Saya ingat dia tanya, oh ini Vietnamese ice coffee gua ya. Iya. Terus udah gitu diambil. Saya nggak lihat waktu si Mina minum, kan duduknya kan di sebelah saya gini kan bangkunya setengah lingkaran gini. Saya nggak lihat dia bener-bener minum itu, tapi nggak tahu-tahu dia langsung bilang,
ih ini rasanya nggak enak banget nih, aneh gitu. Terus dia kasih disodorin ke muka saya, terus saya cium, wanginya ya kayak black coffee gitu, campur kayak ada asam-asamnya. Saya nggak tahu tuh wangi kayak apa itu, ya ada wangi kopinya lah ya, tapi ya nggak normal yang saya biasanya minum gitu loh. Terus jadi saya takut kan, soalnya kan itu dibilang sama masnya kan strong juga. Terus saya takut sakit perut, malamnya jadi nggak enak gitu loh kalau saya sakit. Jadi saya bilang saya nggak mau cobain, cium aja. Jadi saya cuma cium tuh gara-garanya tuh begitu. Lalu abis itu si Mirna tangannya langsung begini, suruh saya ambil air putih. Nah saya langsung jalan tuh, lari ke barnya. Udah sampai di sana, saya ngomong sama masnya minta air putih. Terus masnya nanyanya banyak-banyak. Oh mau merek ini apa merek ini, mau ukuran besar atau mau ukuran kecil. Aduh saya udah nggak register itu punya pertanyaan. Saya cuma bilang air putih aja pokoknya. Nah pada saat itu ini yang saya cerita, yang saya melihat dan menyaksikan dulu ya. Saya waktu kembali ke mejanya lagi, ke kursi saya, si Mina itu tahu-tahu udah kepalanya udah begini. Nah saya panik kan, kenapa gitu. Si Ani di situ juga, saya juga di situ di dua sisi dibangunin. Mina lu kenapa? Mina bangun, panik semuanya. Nah terus orang-orang pada hubungan tuh pada datang, yang kerja di sana, ada tamu-tamunya juga gitu kan. Terus ya saya nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Nah terus menurut servernya di sana, saya bilang, langsung tanya, itu kopinya dikasih apa? Padahal saya nggak bilang begitu. Lalu ada saksinya, orang yang lain yang kerja di sana juga bilang, oh saya saksinya kamu ngomong begitu. Ya saya mau gimana kalau ada dua orang yang sama-sama kerja di tempat yang sama kan, ngomong kayak gitu tentang saya. Jadi saya saya tolak, tapi itu bukan kebenaran. Terus ya habis itu udah deh mulai si Haninya mulai panik, saya juga mulai panik. Terus mereka pada tanya-tanya pertanyaan apa, yang jawab semuanya Hani. Saya udah nggak bisa lagi. Nah terus si Hani telepon suaminya Mirna, ya Arif, telepon suaminya. Saya nggak dengerin mereka tuh ngomong apa. Cuman setahu saya waktu udah selesai telepon, si Haninya bilang sama semuanya, ini suaminya lagi menuju ke sini, katanya sebentar lagi sampai. Terus ya kita ya tenang lah ya, oh ya oke ya udah. Nah terus ada orang yang di sana, saya nggak tahu siapa, kasih usulan kalau dibawa ke klinik dulu sebelum suaminya datang, kan kasih pertolongan pertama. Nah terus kursi roda atau datang, nah kita bantuin Mina, dipegangin gitu kan, ditaruh di kursi roda. Nah terus jalan keluar, kita buntutin semua, ada saya, Ani, ada beberapa pelayan Olivier, terus ada 2 tamu yang ikut ke bawah. 2 tamu itu kayak ibu-ibu gitu. Udah sampai di bawah, ditaruh dimasukin ke kliniknya. Lalu ya udah dicek sama dokternya kan di sana kan, denyut nadinya dicek lagi. Tadinya denyutnya udah dicek di atas sama yang manajer restorannya itu. Ya lalu ya udah begitu aja, baru mulai unfold deh semuanya, yang udah panik. Suaminya datang, terus dibilang oh dibawa ke rumah sakit aja, oksigen tanknya dibawa juga, taruh di mobil. Terus kita jalan ke Abdi Waluyo kan, naik mobil. Terus kejebak macet lagi, sempat kejebak macet sedikit. Pas sampai di rumah sakit, diturunin, dimasukin ke emergency department. Terus saya udah nggak ngerti itu apa yang terjadi, udah panik. Tapi saya nggak nyangka itu kalau gara-gara minuman yang diminum Mirna atau apa, atau Mirna tuh karena gara-gara sakit atau apa. Saat itu saya belum tahu ya ada apa gitu kan, masih panik semuanya. Lalu dokternya mencoba untuk menolong Mirna, tapi saya cuma melihat terakhir kalau dokternya kasih CPR ke Mirna. Dan untuk mengetahui bagaimana proses konsultasi berkas perkara kasus kematian Mirna oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan Kejaksaan Tinggi, kita bergabung bersama rekan kami, Putri Lukman, yang berada di Kejaksaan Tinggi Jakarta. Putri, apakah konsultasi dengan penyidik dari kepolisian masih berlangsung? Ya Robert, sudah 3 jam pertemuan antara Polda Metro Jaya dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang sudah berlangsung sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat. Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti bertemu dengan Aspidum
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Muhammad Nasrum beserta juga tim jaksa lainnya untuk membahas mengenai kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 lalu. Konsultasi dan ekspos masih berlangsung. Ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya di pemaparan pertama, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meminta kepada Polda Metro Jaya untuk melengkapi pemaparan alat bukti keterangan dari saksi ahli. Dan hari ini Kombes Pol Krisnamukti membawa bukti-bukti dari keterangan saksi ahli yang berasal dari 3 pihak. Robert, yang pertama dari pihak kedokteran forensik, pihak laboratorium forensik, dan juga dari 3 psikolog. Bukti-bukti inilah yang akan menjadi memperkuat Polda Metro Jaya untuk melakukan penetapan tersangka, meski sebenarnya Polda Metro Jaya sudah memiliki 4 alat bukti. Kombes Pol Krisnamukti juga mengatakan bahwa penetapan tersangka ini tetap berada di Polda Metro Jaya, namun untuk memperkuat kedugaan dari Polda Metro Jaya dengan melakukan konsultasi dan juga ekspos. Dan Kombes Pol Krisnamukti juga mengatakan sudah memiliki atau memeriksa 15 saksi yang juga termasuk adalah 2 rekan atau mitra dari Wayan Mirna Salihin yang berada di lokasi kejadian, yakni di Cafe Oliver, yang juga sudah memeriksa 7 pegawai dari Cafe Oliver sendiri. Dan Kombes Pol Krisnamukti mengatakan bahwa penetapan tersangka ini akan ditetapkan setelah adanya dugaan atau perkuatan dari bukti-bukti yang juga sudah dikonsultasikan oleh kejaksaan, karena agar tidak ada pengelakan nantinya dari tersangka. Menurut Kombes Pol Krisnamukti bahwa ini sudah masuk pada ranah pembunuhan pelaku untuk membunuh diri atau masuk pada pasal 340 KUHP yang ancamannya adalah hukuman mati. Robert. Ya, baik, kemungkinan akan disangkakan dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Terima kasih Putri Lukman atas informasi Anda langsung dari Kejaksaan Tinggi Jakarta.